Jadi kali ini, gue bakal lanjutin buka-buka kelas lagi. Sekarang untuk kelas pengkhianat gelap atau Dark Traitor. Harus pakai kelas pendekar agung dan membunuh Raja Roh Bumi. Berarti harus menyelesaikan ending 3. Untuk skill pasif pengkhianat gelap ini ada tubuh terkontaminasi, efek samping makanan basinya turun, jadi nggak gampang sakit, dan ketika makan daging terkontaminasi, efeknya naik 60-an%. Musuh cahaya, ngurangin konsumsi energi untuk sihir gelap, dan kalau pakai sihir ilahi, bisa kena stun. Teman bayangan, saat bunuh musuh, berpeluang manggil bayangan, kayak skill ninja atau necromancer mungkin. Di sini gue udah selesain untuk penampilan keempat. Pas udah buka kelas ninja kemarin, gue mainin sendiri tuh, sampai ending 4. Biar beda, gue coba main di mode hard aja. Dan seperti biasa, gue main tanpa totem, tanpa mati, tanpa obor, tanpa hadiah misi, kecuali Stargem. Dan karena pendekar agung ini udah punya atribut diterangi sejak awal, ketika nggak kelaparan, gue tambahin tanpa artefak apapun. Langsung aja, percobaan pertama, gagal. Percobaan kedua, malah kena cabai terangi, jadi misinya gagal. Percobaan ketiga, keempat, kelima, oke, percobaan keenam. Pertama-tama, seperti biasa, ranting, batu api, kapak batu, ya butuh energi. Lawan bosnya, BTW gue dapat berkah yang cukup bagus, jadi nggak gampang lapar ketika nebang pohon atau ngapain gitu. Tablet cahaya, dan memperbaiki roll pertama. Bikin beliung, selama kita nggak kelaparan, bayangan buruk masih aman aja. Selalu jelajahi map baru lewat pinggir dulu, dan usahakan untuk menghindari musuh. Kalau ada tanaman atau herba, langsung ambil aja, biar bisa numbuh lagi tanaman lain. Penting untuk membakar makanan biar makin kenyang. Udah mulai kehausan? Air bisa dari map lembah hutan atau dari gua.
Tidur kelamaan bisa bikin pusing, yang bakalan ngurangin akurasi dan hindaran, jadi sering miss. Nggak ada merchant di hutan asing, berarti di lembah hutan. Merchant batu, dia jual tas kecil, lumayan. Di mode hard ini bakal jarang yang jualan tas ransel atau kantong dimensi. Jadi ini hitungannya hoki lah. Dan bakalan cooldown selama 10 hari setelah restock kembali. Jadi gue bakal bikin base di sini aja karena ada sumber air buat minum atau masak nanti, merchant batu, dan masih dekat sama roll 1. Gue mulai bangun lubang api unggun, meja kerja, alat angkut, dan kanopi. Kanopi di celah seperti ini juga berguna. Dan jalan di air juga bikin lambat. Soalnya ngurangin 3 poin kecepatan berjalan. Kalau energi habis, tinggal tidur aja. Tapi ya gitu, untuk makanan masih sulit didapat. Gue ambil lagi barang-barang tadi. Efisiensi energi juga penting di sini. Jadi kalau mau tidur dan masih ada energi, gunakan untuk bikin busur atau tongkat untuk trading nanti. Oh iya, di mode hard, bahan untuk bikin busur pemburu cuma 1 ranting dan 1 semak. Lanjut aja menjelajahi padang rumput buat cari merchant kedua. Merchant perlengkapan, ada artefak sepatu, nggak perlu sih. Dan ada pedang besar jenjang 1,5, lumayan. Langsung gua beli dengan 5 busur dan 1 biji merkuri. Untuk damage-nya oke lah daripada kapak batu tadi yang sering miss. Tapi ada atribut pencorot yang ngurangin agility sebanyak 1 poin. Nggak apa-apa.
Di sini juga ada kambing. Lumayan buat stok makanan. Setelah dapat permasalahan tadi, bangun meja senjata, upgrade meja kerja, bikin sekop, linen buat perban, dan meja zirah. Bikin boneka latihan, lalu ambil sihir ilahi. Dapatnya barrier cahaya. Oke lah. Contoh di sini pas gue lapar, bayangannya jadi gede. Dan pas udah nggak lapar, jadi kecil lagi. Sebelum ke roll 2, gue mau bersih-bersih dulu. Buat cari rami. Buat perban pastinya. Gue bakal lakuin di padang rumput pertama. Karena ada kambing tadi. Kambing cooldownnya cuma 1 hari. Selama pemain di sini terus. Gitu. Dapat sepatu yang nambahin kecepatan berjalan sebanyak 3 poin. Jadi bisa berjalan di atas air dengan normal. Nice. Untuk ulat, langsung dimakan aja. Lebih ngenyangin soalnya, daripada dibakar. Tapi pastiin darah kalian masih banyak. Biar nggak mati kena racun. Jelajah gua dapat lumayan banyak makanan. Upgrade pengecoran. Gua beli helm kulit. Ternyata nambahin ENT 1 poin. Yang bikin max energi gue nambah. Jadi max energi itu dari ENT atau intelligence dikali sta atau stamina.
Di sini stat INT gua 11 dan stamina 11. 11 kali 11 sama dengan 121 gitu. Tumbal perbaikan pedang paling murah itu pisau batu. Nambahinnya lumayan juga. Udah ada armor kulit, senjata bagus, item healing juga banyak. Saatnya roll 2. Ada sumur dalam. Gue biasanya lempar botol air kotor karena selalu dapat ramuan random. Dan botolnya balik lagi. Ada cermin, lumayan bisa identifikasi 3 barang gratis. Item heal masih aman. Lawan bosnya. Dan ada trik buat lawan bosnya dengan cara bikin keranjang. Ada orang gitu di grup Facebook TWD yang nge-share. Dan iya juga ya, kan kalau bosnya ngejek overload alat bakal sering ngamuk. Dengan ini bosnya jadi biasa aja. Kekurangannya gak bisa kabur aja sih kalau nggak mau ribet. Tapi lumayan lah ya, tinggal spam perban aja. Dapat zirah berat, nambahin darahnya lebih banyak. Topan es, sihir area, dan tablet cahayanya. Setelah itu, memperbaiki roll kedua. Bahannya nambah 1 permesinan. Untuk kedepannya, gue mau bikin pedang penjara. Kurang kulit keras aja. Baja bumi batangan gampang dari merchant batu. Setelah roll 2, lanjut ke dungeon dimensional sambil cari tanah liat.
Oke, atribut pencorotnya udah diganti. Setidaknya nggak negatif lah. Lawan bosnya masih gampang, tinggal bumper ban sama barrier cahaya. Dapat mantel dan perisai. Mantelnya gue pakai. Dan perisainya gue jual. Jambi bumi kehidupan selalu pakai di ruangan terbuka, biar maksimal. Bangun rakit, biar bisa naruh di dekat sumber air. Akhirnya bisa masak. Dan bikin teh buat dijual ke merchant batu, karena nilainya masih sama seperti di mode standar. Upgrade di mode hard itu bisa ngasih efek takut yang bikin karakternya nggak terkendali. Coba cari kulit keras di gurun tak berujung. Tapi nggak dapat satupun. Ya udah, gue bersih-bersih aja, biar tanaman lain bisa muncul.
Oke, dapat 2 baja bumi batangan. Bangun panci alkimia biar bisa bikin ramuan dan perban P3K. Perban P3K ini penting banget biar makin deret healnya, dikombinasikan dengan perban biasa. Udah dapat 3. Sekarang tinggal upgrade meja kerja ke level 3. Dan menjelajahi map lain. Ada merchant ketiga, merchant makanan. Dungeonnya masih sama. Dapat ramuan pemulihan di sini. Karena ramuan pemurni dan energi udah keidentifikasi tadi. Piranha tinggal dilawan pakai panah atau dipancing aja. Bahan perbaikan roll 3 di mode hard itu banyak banget. Akhirnya dapat kulit keras juga. Tinggal pulang pakai tablet dimensi. Jemur kulitnya, lalu bikin pedangnya. Meskipun nggak buat artefak, emas dan perak masih berguna buat ngelangkain perlengkapan. Kalau kalian lupa bahan perbaikan roll yang banyak banget, tinggal cek di sini. Gua rimba lembat keempat, tinggal lewat lembah tandus. Dapat ramuan, ternyata ramuan penyembuh. Sayang banget. Masih kurang taring ular. Kulit ular udah tadi. Oke, untuk persiapannya ada perban biasa dan P3K, racun buat nambah damage, energi, pemulihan, ginseng, sarang lebah buat bantu nyerang nanti, ada teh lingzi, dan lavender. Kita langsung ke bawah aja biar nggak buang-buang persiapan. Untuk cari tangga ke bawah, gampang. Di sini ada 2 jalur di dekat tangga ke atas.
Tangga ke bawah, pasti di antara dua jalur ini. Pokoknya ada ketama tangga ke atas lah. Coba yang pintu ini, ternyata bukan. Berarti di jalur ini. Itu dia tangganya. Di lantai 2 ini tinggal cari kunci pintu baja. Biasanya ada jenderal 3 itu cuma 3 lantai. Lawan bosnya nggak ada trik kayak tadi, jadi murni ngelawan aja. Sekarang tinggal taring ularnya. Oke, dapat. Dan memperbaiki roll ketiga.
Ambil telur raptor, cek lantai 1, ambil ramuan pemurni, lalu bikin ramuan penyembuh. Gua jarang banget bikin ramuan, apalagi di mode standar. Karena ya banyak ribet, tinggal ke merchant dapat banyak. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang bikin ramuan gampang juga kalau rajin bersih-bersih. Setelah roll 3, tinggal santai aja, bersih-bersih map sambil cari level dan persiapan roll keempat. Ada pertanyaan gini juga, Bang, kok tanaman berinya banyak banget? Ditanamkah berinya? Jawaban simpelnya, biarin aja, jangan dipetik. Dan lanjut potong semak yang lainnya. Ntar semak yang tumbuh lagi berkemungkinan digantikan oleh tanaman lain, termasuk semak beri. Gitu. Tapi raptor gue mati. Gue juga hampir mati gara-gara ngehemat makanan. Ada. Itu aja lah ya, karena udah kepanjangan kayaknya.
Oke, udah dapat senjata jenjang 3, sepatu cepat, sirah bagus dari Boss Roll 3, helm dari Merchant, mantel bulu, tablet dimensi, udah memperbaiki roll 2, dan ketiga. Selanjutnya, bakalan ke roll 4, di tempat dingin. Dan ya, mungkin itu saja dari gua. Sekian dan bye.